semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Bisnis. Hai guys, kenalin aku Raisya Amania Azahra, NPM 2304 2010 256. Hai guys, perkenalkan aku Gurlina Felicia Semorang dengan NPM 2304 2010 266. Halo guys, perkenalkan nama aku Ratna Sari, NPM 304 2010 267. Perkenalan dulu ya Mbak. Oke, pertama-tama kami perkenalkan kami dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur semester 2. Nama aku Lina. Nama aku Ratna. Aku Raisya. Nah, di sini kita dari Prodi Administrasi Bisnis mau mewawancara ya Mbak terkait tentang materi teknologi dalam organisasi. Oke. Jadi pertanyaannya dimulai dari Raisya ya Mbak. Ini ada beberapa pertanyaan sih Mbak, ada 15 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama itu, bagaimana teknologi baru digunakan untuk membuat kacamata dan lensa kontak yang lebih nyaman? Teknologi ya. Iya. Jadi teknologi itu kan sekarang juga semakin canggih. Jadi kita juga mengikuti perkembangan zaman. Dan kalau untuk pembuatan kacamata juga teknologi juga semakin canggih, tidak manual lagi. Maka dari itu kalau di dunia kacamata kita sudah pelan-pelan menggunakan kayak misalnya pemeriksaan manual jadi kayak komputer auto ref yang ada di depan itu. Terus kalau pemotongan lensa sekarang sudah nggak manual, juga pakai komputer jadi tinggal pencet aja. Itu sih yang di dunia kacamata. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana perusahaan di optik ini dapat mengembangkan strategi teknologi yang efektif? Dengan cara promosi lewat digital marketing tadi. Jadi sekarang kan semuanya serba teknologi, semuanya dari sosial media, apa-apa dari sosial media. Bahkan marketing sekarang dari media, makanya kita sudah mempunyai digital marketing sendiri. Dulu kan memang marketing hanya kayak sales gitu ke rumah-rumah. Sekarang dari digital kita bisa promosi, terus lobby dari website besar kayak websitenya BPJS kita bisa ngelobi, terus seperti asuransi ya itu sih contohnya. Selanjutnya Mbak, menurut Mbak nih, menurut Mbak teknologi yang sekarang itu dapat membantu perusahaan menciptakan produk atau layanan yang baru nggak buat optik ini? Iya, sangat membantu. Terus menurut Mbak, bagaimana teknologi dapat membantu meningkatkan akurasi pemeriksaan mata? Kalau akurasinya itu masih di 80%, karena pas komputer itu pemeriksaan pakai komputer kita juga ini 30%, 20%-nya masih menggunakan hasil manual. Karena kadang-kadang itu kan ada errornya juga. Makanya kita masih tetap menggunakan ini manual meskipun sudah pelan-pelan pakai komputer. Untuk selanjutnya, kalau di era teknologi sekarang kan banyak yang menggunakan lensa kontak. Apakah di optik ini tersedia ya Pak? Tersedia. Jadi udah kayak lengkap semuanya gitu ya? Iya. Terus selanjutnya, apakah perusahaan di optik ini juga mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam industri optik kacamata? Sejauh ini ya. Terus bagaimana menurut kakak bekerja sama dengan tim untuk mencapai tujuan bersama? Biasanya kita ini setiap pagi ada briefing dulu bagaimana hari ini kita bekerja, kayak
ada rencana apa hari ini, kalau misalnya ada janjian pasien gitu, kita itu biasanya keluar. Jadi kita dalam satu tim itu di optik ada 5. Jadi pertama korcap, administrasi, terus habis itu ada yang jaga toko sendiri kayak mbak-mbak 2 itu tadi. Tuh. Jadi gantian. Kalau misalnya apa setiap hari itu gantian ngetimnya ke rumah pasien gitu. Jadi itu sih sejauh ini kalau misalnya tim dalam optik gitu. Selanjutnya, apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan ini dalam menggunakan teknologi? Tantangannya di ini pada saat pasien kita tuh lansia. Nah, lansia kan nggak semuanya pegang HP. Padahal kita semuanya sistem kayak faktur itu kan sudah lewat HP. Pembayaran pun juga kris juga. Nah, itu kendalanya di situ. Di lansia itu. Kadang nomor telepon pun orang lansia itu kan nggak punya kayak WA. Ya, kendalanya di situ juga. Makanya kita menyediakan kayak telepon berbayar. Gitu. Jadi follow up-nya lewat telepon atau lewat WA yang bisa. Gitu. Next, Mbak. Bagaimana perusahaan ini mengukur keberhasilan inisiatif teknologi? Kalau mengukurnya sih ini dari omset. Jadi setelah COVID itu omset kita sih lumayan naik karena berkembangnya sama sistem kita. Kita juga memperbarui sistem terus setiap tahun. Sebelum COVID kan belum ada sistem. Ya, terus setelah ada sistem eh, apa kayak yang dari Shopee, Tokopedia itu pun bisa menjangkau. Jadi teknologi digital itu mempengaruhi penjualan marketing juga sih. Baik, yang selanjutnya, bagaimana menurut kakak teknologi akan terus berkembang di masa depan? Hmm, ini dari SDM-nya juga sih. Kalau semakin SDM kita itu memperbarui pola ini kayak ilmu pengetahuan yang didapat itu kita bisa peroleh semua kan dari situ. Kita juga inisiatif dari diri sendiri mencari mencari teknologi yang terbaru tahun ini. Jadi kita nggak melulu ketinggalan gitu. Kita ya inisiatif sendiri sih. Untuk selanjutnya itu, teknologi apa saja yang saat ini digunakan di perusahaan optik tempat kakak bekerja saat ini? Teknologi mulai dari digital itu tadi ya. Teknologi digital itu komputer, terus ya mungkin sementara itu dulu deh, kayaknya. Terus selanjutnya, Kak, bagaimana peran teknologi dalam mendukung kegiatan operasional pekerjaan kakak saat ini? Ya sangat mendukung banget. Iya. Terus ini Kak, misalnya kan kalau teknologi sekarang kan banyak sisi positifnya ya kan. Terus dari sisi positif itu pasti ada sisi negatif nih. Nah, menurut kakak sisi negatifnya buat optik Nusa ini itu apa? Ini kendalanya saat sekarang kan sistem semua. Jadi kendalanya saat penginputan data. Jadi tidak semua teknologi itu membantu. Pas misalnya wifi rusak atau trouble itu kendalanya. Kedua pas sistem kita lemot. Kemarin sistem kita kan dari Jakarta itu pas kantor dan Mogot Jakarta itu kebakaran apa itu waktu tahun berapa itu di sistem kita juga mati total, jadi kita kembali ke faktur lama, nulis lagi itu sih. Untuk selanjutnya,
Selanjutnya, aplikasi atau perangkat lunak apa yang paling banyak digunakan oleh para karyawan di sini dalam proses pekerjaannya? Kebanyakan Chrome. Lewat grup berarti. Iya, lewat Chrome. Udah itu kebanyakan lewat Chrome sih. Gitu. Soalnya kalau Biasanya dari Chrome itu Pak, buat mengakses apa ya? Kalau boleh tahu? itu dari Chrome itu kita bisa mengakses websitenya Aptek Nusa. Gitu. Kalau misalnya pakai Opera itu kalau kita login itu susah kayak Opera Mini gitu. Terus apalagi ya browser biasa itu kayak apa ya lemot gitu. Dan yang paling banyak mendukung itu yang di Chrome aja. Jadi kebanyakan kita lewat Chrome gitu. Tapi Optik ini juga menggunakan aplikasi Instagram nggak Pak? Pakai. Nah, menurut kakak nih, seberapa penting sih peran teknologi dalam strategi pemasaran dan penjualan produk atau kacamata saat ini? Ya sangat penting. Soalnya juga pengaruh dalam penjualan gitu. Nah, yang pertanyaan terakhirnya, bagaimana Optik ini memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk berkomunikasi dengan pelanggan? Oke. Pertama itu dari Instagram. Instagram biasanya kan banyak tuh yang komenan, DM itu biasanya dikelola sama official atau dari cabang masing-masing ada IG-nya. Itu kedua itu dari Shopee, Tokopedia itu juga dikelola sama official. Kalau di sini masih belum ada untuk yang percabangnya. Jadi semua dikelola official kecuali IG cabang masing-masing. Itu ada adminnya sendiri. Itu sih. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, biasanya ada nggak sih yang kayak konsul dari DM gitu? Iya, banyak. Banyak kadang udah apa kayak misalnya udah booking dari DM CS itu. CS-nya official terus diarahkan ke kita gitu. Tergantung tadi DM-nya pasiennya dari mana. Kalau misalnya pasiennya dari Surabaya ya ini di cabang terdekat Surabaya itu kan ada 2 UPN sama Benowo. Jadi tergantung pasiennya sih. Biasanya official itu ngarahkan ke daerah terdekat. Berarti itu adminnya bukan dari sini, Bukan. Kalau yang official dari kantornya langsung. dari pusatnya langsung gitu ya Kak? Jadi kita akhiri wawancara hari ini ya Kak. Kalau ada kurang lebih salahnya mohon maaf. Iya. Makasih udah Iya. mau. Pak, boleh dadah-dadah ke kamera dulu? Sekian video wawancara dari kelompok 8 dengan materi teknologi dalam organisasi. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thanks for watching. See you guys.